Tuhan atas hari yang kau berikan pada hari ini. Kami lebih dalam lagi Tuhan, masih dalam hadirat. Kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana.
Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh datang Tuhan. Kami boleh sehat, kami masih diberikan nafas kehidupan oleh Engkau Bapa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kau pimpin ibadah kami Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Kau berdaulat atas ibadah kami. Kuasa-Mu boleh mengalir di tempat ini Tuhan Yesus, menguasai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin bersuka cita, kami ingin bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah, yang lebih keras lagi. Kita memiliki Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Kita akan menari bagi Tuhan. Ya kan? Kita bertepuk tangan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan
serukan bersama-sama dengan segenap. Haleluya, glory, haleluya. Oh Yesus, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat bagimu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ambil waktu kita sejenak pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan suara kita. Saya mengajak kita semua untuk membuka suara kita. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Dia dari hati yang paling dalam. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu pada pagi hari ini. Mari jangan ada yang berdiam diri. Naikkan ucapan syukurmu. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan, sembahnya. Kau saja yang layak disembah. Kau saja yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Segala hormat kami, segala pujian kami, Kau saja yang layak, Kau yang layak disembah. Di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu. Di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan lawatan-Mu memulihkan setiap kami, memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Andi yang akan menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu secara khusus. Berikan intuisi pewahyuan yang baru yang khusus daripada Tuhan, sehingga kebenaran yang disampaikan hari ini mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu.
Puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Sungguh saya berharap pada pagi hari ini kita semua boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa melalui ibadah baik secara langsung di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming saat ini. Dan saya percaya pagi hari ini kita akan diberkati di dalam kasih kemurahan Allah yang luar biasa. The Beatles pada tanggal 1 Juni tahun 1967 merilis satu lagu yang terkenal ditulis oleh mendiang John Lennon yang waktu itu berusia 27 tahun dan Paul McCartney yang pada waktu itu berusia 25 tahun. Judul lagunya adalah When I'm 64. Satu lagu yang terkenal pada saat itu dirilis tahun 1967 pada waktu mereka ini masih muda. Di dalam lirik lagu itu dikatakan, When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine birthday greetings, bottle of wine. Jadi apakah nanti kalau saya berusia, dikatakan di sana di dalam lirik lagu itu, umur 64 tahun, di mana losing my hair, sudah kehilangan rambutnya, sudah rontok mungkin. Apakah engkau masih mengirimi aku kartu Valentine dan kartu ulang tahun? You'll be older too. Ada liriknya dikatakan di sana, kamu juga akan jadi tua. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Apakah kamu masih membutuhkan aku? Katanya gitu ya, di dalam lirik lagu itu. Dan ini adalah satu hal yang bisa saja terjadi pada siapa saja. Dan ternyata John Lennon meninggal dunia pada umur 40 tahun, enggak sampai 64 tahun. Karena ditembak oleh penggemarnya. Sedangkan Paul McCartney sampai hari ini masih hidup, umurnya 79 tahun, sudah lewat dari 64 tahun. Dan menariknya lagu yang dirilis tahun 1967 ini untuk era The Beatles hanya 3 tahun, karena The Beatles bubar tanggal 10 April 1970. Dan orang seluruh dunia merasa sedih, khususnya bagi penggemar The Beatles. Ini adalah satu perjalanan kehidupan. Hidup kita ini seringkali tanpa kita sadari adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan di titik ini kadang-kadang kita meneropong ke depan. Meneropong ke depan dengan pikiran kita hari ini. Makanya dikatakan di sana, when I'm 64. Sekarang umurnya masih 20-an pada waktu itu mereka, 27 dan 25. Tapi nanti ketika saya umur 64, apakah akan begini? Kita seringkali juga bisa meneropong. Kira-kira nanti kalau kita sudah bertambah umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, apa ya yang kira-kira akan terjadi? Bagaimana kita? Ada aplikasi-aplikasi HP yang bisa menggambarkan wajah kita kalau kita tua nanti bagaimana. Ya saya pada waktu pakai aplikasi itu tetap saja wajahnya. Jangan-jangan karena sekarang sudah tua, nggak tahu saya juga. Atau aplikasi itu nggak berlaku untuk saya. Tapi hanya itu saja perkiraannya. Tapi orang tidak bisa memperkirakan bagaimana nasib kita kelak kemudian hari. Sebetulnya yang bisa kita lihat dan kita tengok adalah masa lalu. Karena masa lalu sudah kita jalani. Sebagian kita sadar dengan masa lalu. Tapi sebagian kita tidak sadari masa lalu kita sendiri. Mari saya mengajak kita membuka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6.
Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Hidup kita yang merupakan perjalanan panjang, dimulai sejak saat kita dibentuk dalam kandungan ibu kita. Pada saat kita dibentuk dalam kandungan ibu kita, tidak ada seorang pun dari kita yang sadar. Kita tidak sadar bahwa kita sedang dibentuk sebagai janin calon manusia yang nanti akan lahir. Perjalanan hidup kita terus berlangsung, beraneka macam hal terjadi sampai pada saat ini. Bahkan ini mungkin akan terus berlangsung, bukan mungkin ya, pasti akan terus berlangsung sampai kita meninggalkan dunia dengan cara yang kita juga tidak tahu. Waktunya kapan kita tidak tahu. Caranya bagaimana kita tidak tahu. Tapi kalau kita baca pada Mazmur 139 ini ya, ayat-ayat Alkitab ini kita bisa jadikan sebagai sebuah pengetahuan, bisa. Tapi bisa juga kita jadikan sebagai sebuah pedoman. Kalau pedoman adalah sesuatu yang kita percayai, memang benar begini. Dan saya harap kita beriman, percaya kepada ayat-ayat firman Tuhan. Karena pada zaman ini, orang sudah mulai tidak terlalu yakin dengan ayat-ayat firman Tuhan. Dianggapnya ayat-ayat firman Tuhan hanya bagian ritual, padahal bukan. Ayat firman Tuhan itu adalah pedoman. Justru itu adalah hal yang paling benar, paling nyata dalam hidup kita. Untuk pemimpin biduan dikatakan di sana Mazmur Daud. Berarti ini adalah ungkapannya Daud, perenungannya Daud akan apa yang dia terima dari Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tahukah saudara dan saya, kita semua ini diselidiki dan dikenal oleh Tuhan. Kadang-kadang kita sendiri tidak bisa mengenal diri kita sendiri dengan baik. Kadang-kadang kita merasa begini, saya kok sedih ya. Kalau ketika ditanya, kamu sedih apa? Saya nggak tahu sedih apa. Nah, kita nggak mengenal diri kita dengan baik. Saya kok ada rasa khawatir ya. Khawatir apa? Saya nggak tahu. Dan itu adalah suatu hal yang membuat kita terbukti bahwa kita tidak mengenal diri kita dengan baik. Tapi Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi Tuhan tahu persis kondisi kita secara terperinci. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jalanku ini berarti keputusan-keputusan kita. Atas kehendak bebas kita. Saya pengen begini, saya pengen begitu. Itu kehendak bebas kita. Itu kau maklumi. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita ini debu. Tuhan tahu bahwa kita ini tidak pandai, kita ini bodoh. Kita seringkali tidak tahu apa yang ada di depan. Di depan sana ada bahaya, justru kita milih jalan yang menuju kepada bahaya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Karena Tuhan tidak terikat pada waktu yang namanya kronos. Waktu yang dijalani oleh manusia. Maka Tuhan tahu nanti dia akan bicara ini. Nanti dia akan berkata seperti itu. Menarik di sini ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Berarti dari depan ada tangan Tuhan yang melindungi kita. Dari belakang ada tangan Tuhan yang melindungi kita. Dan dari atas Tuhan menaruh tangannya atas kita. Ini yang namanya Providentia Dei. Dei itu artinya Allah, Tuhan. Providentia ini artinya pemeliharaan. Saudara dan saya dipelihara oleh Allah. Saya renungkan
Pada waktu kita masih janin di dalam kandungan ibu kita, siapa yang bisa menjaga kita? Ayah ibu kita bahkan tidak bisa menjaga kita. Bisa ada banyak hal terjadi di dalam waktu-waktu itu di mana janin itu bisa hancur, bisa keluar dan tidak menjadi bayi, dan kita tidak menjadi diri kita. Ataupun ada virus-virus yang membuat janin itu cacat atau tidak lahir seperti yang saat ini kita rasakan. Ayah ibu kita sayang pada kita pasti, tapi mereka tidak bisa melindungi kita. Yang bisa melindungi kita, yang bisa memberikan providensia, pemeliharaan ini, hanya Allah. Justru pada saat kita belum mengenal Allah, belum ada konsep Allah, malah kita nantinya bakal berontak pada Allah, hidup menjalani kehidupan yang mungkin malah harus dimurkai oleh Allah. Tapi Allah memelihara kita. Itu sebabnya Daud katakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kalau saudara renungkan ayat-ayat ini, saudara akan didorong untuk mengucap syukur pada Tuhan. Saudara mungkin mengucap syukur untuk makanan yang tersedia di depan saudara. Mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara pada saat-saat ini. Tapi pernahkah saudara mengucap syukur untuk kejadian saudara yang ajaib dan luar biasa ketika saudara masih berada di dalam kandungan ibu saudara? Ketika Allah memberikan pemeliharaan yang luar biasa di sana. Kasih kemurahan Allah yang luar biasa di sana. Inilah perjalanan kehidupan kita. Hidup kita ini berada di dalam situasi yang ada. Kita tidak hidup di tengah-tengah kenisbian. Atau ke sesuatu yang kosong. Sesuatu yang tidak ada. Kita berada di tengah-tengah kondisi yang ada. Ingat, manusia diciptakan, Alkitab ajarkan, pada hari yang ke-6. Sebelumnya sudah diciptakan alam semesta dan semuanya. Berarti kita dihadirkan pada saat semuanya sudah ada. Bukan pada saat sebelum semuanya ada. Allah memang menyediakan semuanya. Ingat, ketika orang tua kita ataupun siapapun yang akan mempunyai anak, sebelum anak itu lahir, mereka sudah mempersiapkan. Mungkin mempersiapkan baju bayi nanti buat pulang dari rumah sakit pakai apa. Bahkan mempersiapkan kamar untuk bayi nanti di rumah. Kamarnya dibuat dulu, dipersiapkan, dihias dulu. Itu semua sebelum bayinya lahir. Allah lebih dari itu. Alam semesta disiapkan untuk kita. Pada saat kita lahir semuanya sudah ada. Tetapi semua itu juga akan membentuk kita. Semua itu akan memengaruhi hidup kita. Semua itu akan berperan dalam hidup kita. Sementara kita juga diberi akan kehendak bebas. Free will. Yang membuat kita berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mari kita baca Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kita lanjutkan. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Memang dunia medis berusaha untuk mengetahui bagaimana proses dari bakal janin bahkan sampai kepada bayi. Bagaimana proses itu terjadi di dalam kandungan seorang ibu. Tapi sebetulnya di dalam kandungan ibu kita itu, kita dibentuk oleh Allah dalam kedahsyatan dan keajaibannya. Ciptaan yang sungguh sempurna dan luar biasa. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah dengan sangat teliti. Sangat baik. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah manusia-manusia yang sungguh-sungguh istimewa bagi Allah.
Itu sebabnya Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita karena kita terlalu istimewa bagi Allah. Dan ini perlu kita syukuri. Dikatakan pada ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi ketika seorang ibu sedang hamil, sebetulnya sedang terjadi kedahsyatan yang luar biasa di dalam kandungannya. Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud baru berkata begini setelah Daud sudah tua. Bukan pas pada waktu Daud masih di dalam kandungan ibunya. Dia juga nggak sadar. Sekarang dia menyadari. Lalu dikatakan juga pada ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Di dalam perjalanan kehidupan kita yang akan kita jalani, semuanya sudah ada di dalam pengetahuan Allah. Semuanya sudah ada di dalam kewaspadaan Allah. Begitu luar biasa, begitu teliti Allah itu memperhatikan kehidupan kita. Banyak kemungkinan yang terjadi, yang bisa terjadi dalam hidup kita, baik itu kemungkinan yang baik maupun kemungkinan yang buruk. Yang bisa terjadi pada saat perjalanan kehidupan kita, bahkan sejak di dalam kandungan ibu kita. Dan itu bisa menentukan dari mana titik awal kehidupan kita, titik perubahan dari kehidupan kita. Apakah kita terdampak penyakit atau kita mengalami kelainan karena kromosom dari orang tua kita, atau ada kejadian-kejadian buruk. Mungkin ibu kita salah makan, salah minum, atau terjatuh dan sebagainya. Kecelakaan terjadi pada ibu kita. Atau terkena dampak perbuatan buruk. Misalnya pada saat itu sedang kalut pikirannya. Diambil keputusan, bayi yang ada di dalam kandungan ini harus digugurkan. Dan itu adalah saudara, itu adalah saya, misalnya. Itu bisa menjadi satu titik awal dari kehidupan kita. Pada waktu proses akan digugurkan ternyata gagal, membawa dampak kepada cacat secara jasmani, tidak terlahir dengan normal. Lalu juga ada hal-hal lain yang mungkin saja mempengaruhi kita sebagai titik awal ketika kita lahir. Orang-orang zaman dulu ketika bayinya lahir, hal yang pertama diperiksa tuh jari-jari. Apakah jarinya komplit nggak? Tiap tangan tuh 5. Terus nempel-nempel nggak jarinya? Cacat nggak? Itu yang pertama diperiksa sama mereka. Mereka tidak bisa periksa apakah anak ini mempunyai IQ yang tinggi atau anak ini sehat secara jiwa, nggak bisa. Yang diperiksa itu jasmani dulu. Apakah semuanya baik, lengkap, nggak ada cacat, dan sebagainya. Dan itu semua perlu dilakukan karena apa? Karena itu titik awal. Dan titik awal itu merupakan starting point, berangkat hidupnya si anak ini. Sampai dia mengalami hal-hal di dalam kehidupannya. Saudara pernah bayangkan nggak? Kenapa saudara kok sekolah taman kanak-kanak di sekolah saudara itu? Kenapa kok SD saudara di situ? Saudara mungkin tidak memilih. Tapi mungkin dari situ saudara mengenal orang lain, teman saudara yang sekarang sama-sama sudah dewasa. Atau itu mempengaruhi kehidupan saudara. Ada yang orang tuanya pindah dinas, keluar kota. Atau ke daerah lain. Terpaksa sekolah SD di tempat ini diberhentikan dan pindah ke daerah lain. Sehingga bertemu dengan teman-teman lain. Dan itu mengubah. Apa bedanya antara solokan air, saluran air, dengan sungai? Saluran air itu biasanya lurus. Di pinggirannya jalan itu lurus saluran air. Besarnya sama, lebarnya sama, arahnya lurus. Beda dengan sungai. Sungai itu berkelok-kelok. Hampir tidak pernah ada sungai yang lurus, kecuali sungai buatan.
Kenapa? Dari sumber mata airnya, pada waktu mereka ini saya sebut mereka ini keluar, mereka terbentur dengan batu sehingga mereka belok. Mereka mendapatkan tanah yang lebih rendah sehingga mereka terjun di situ. Sehingga sungai ini mengalami belokan-belokan. Kadang-kadang sungai ini lebarnya tidak sama. Di daerah sana agak kecil, sebelah sini lebar, nanti kecil lagi. Arusnya juga di sebelah sana agak pelan, tapi sebelah sini kenapa deras? Enggak sama. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan. Sekarang lagi musim sepak bola nih, pertandingan. Jelas bola itu diarahkan oleh pemain untuk segera digolkan ke gawang lawan. Tapi di tengah jalan bola yang sudah lurus ditendang dengan baik ini berbelok arah dan keluar. Kenapa? Karena penjaga di sana, pemain lawan menendang bola itu di tengah jalan. Sehingga bola itu berbelok. Hidup kita kadang-kadang seperti bola. Saudara punya satu tujuan. Saya tujuannya begini. Tapi tidak sadar bahwa di tengah jalan ada sesuatu yang membelokkan saudara. Sehingga saudara tidak sampai pada tujuan yang tadinya baik. Sulit sekali untuk sampai pada tujuan yang baik. Karena apa? Karena banyak sekali halangan-halangan. Itu sebabnya sulit sekali menggolkan bola ke gawang lawan. Kenapa? Halangannya begitu banyak. Kalau lengah malah gawang sendiri yang bobol nantinya. Jadi kalau kita lihat di sini, hidup kadang-kadang seperti itu. COVID-19. Ini tidak pernah kita duga. Tidak pernah dibayangkan orang. Tidak pernah orang itu memprediksi akan terjadi hal seperti ini. Bahkan setelah COVID sekalipun terjadi, tahun 2020 yang lalu, di awal 2020 orang masih berpikir ini akan cepat selesai. Dan setelah pada kenyataannya terjadi mutasi-mutasi yang begitu banyak dari virus ini, baru orang menjadi sadar. Ini rasanya bakal panjang umur nih COVID nih. Orang mulai berubah cara berpikirnya. Tujuan-tujuan yang tadinya, ya dah saya nggak menikah dulu deh tahun 2020. Kenapa? Ya perayaan pernikahan di 2020, tahun 2020 lagi COVID begini sulit. Nggak bisa manggil-manggil teman dan sebagainya, nggak bisa undang-undang, nggak bisa ngundang. Oke lah nanti lah tahun depan kan COVID sudah nggak ada. Ternyata tahun depan tuh ya 2021 ya COVID masih ada. Malah sekarang makin luar biasa di Kota Bandung. Jadi gimana? Mau nunggu pernikahannya? Nanti akhirnya umur 64 tahun baru menikah. Jadi akhirnya ya sudahlah. Beberapa orang malah menikah virtual. Online. Lewat Zoom. Pengantinnya di sana, sedangkan yang diundang lewat program Zoom. Lihat dari sini. Nanti souvenirnya dikirim. Kadonya ditransfer. Semuanya nggak bisa datang. Apa sebelumnya terfikir hal seperti ini? Nggak pernah terfikir. Bahkan tidak diharapkan. Tapi manusia harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Sebagian orang ngomel. Sebagian orang marah-marah. Tapi apakah ngomel dan marah-marah itu akan mengubahkan situasi itu? Sebagian orang malah merasa masa bodoh lah gitu ya dengan COVID ini. Akhirnya malah kena COVID. COVID mengubahkan banyak ya perjalanan kehidupan manusia. Termasuk banyak perubahan-perubahan politik dunia. Tapi apakah semua ini lolos dari pengamatan Tuhan? Nah, di sini kita bedanya. Kita tidak sedang berjalan sendirian. Kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Lalu kita bertanya, di mana Tuhan ketika COVID ini datang? Di mana Tuhan ketika awal 2020 COVID menyerang seluruh dunia? Bukan cuma Indonesia. Sampai sekarang belum beres. Dan kalau kita teropong-teropong kita lihat gak ada satupun yang berani ngomong bahwa ini akan beres segera. Karena apa? Tahun 2020 saya juga sudah berkata kepada kita semua.
Ini soal COVID ini akan lama, bahkan mungkin selamanya. Mungkin selama tidak diharapkan. Ini mengubahkan, bukan new normal saja. Tapi apa yang new normal menjadi normal betul-betul. Saudara memakai masker, saudara menjaga jarak, saudara mencuci tangan. Itu akan menjadi budaya dunia. Lebih baik lupa pakai baju, tapi tidak lupa pakai masker. Lebih baik lo keluar rumah sudah pakai baju rapi, bawahnya masih pakai ya celana kolor. Kenapa? Karena baru Zoom. Kalau orang baru Zoom itu ngerti ya, bagian atas saja yang penting, bagian bawah nggak terlalu penting. Terus berangkat, lupa, nggak apa-apa. Yang penting pakai masker. Daripada semua komplit tapi nggak pakai masker. Jadi itu akan mengubahkan kita. Belum lagi soal bisnis, soal pekerjaan. Sekarang ini ya, bukan hanya pebisnis-pebisnis sedang dan kecil yang mengalami kondisi yang berat. Tapi bahkan pebisnis yang besar pun mengalami kondisi yang berat dan banyak yang tutup. Mereka sudah nggak tahan dengan situasi ini. Pembelian, jual beli secara langsung diubah menjadi online. Sekarang sudah orang berpikir tentang cashless, artinya tidak membayar tunai. Kalau zaman dulu, uang itu sangat penting. Orang belanja, uang masuk ke, kalau di pasar, ke bagian dalamnya ibu-ibu yang jaga pasar itu. Sekarang cashless mau masuk mana? Ibu-ibu itu harus punya pikiran yang berbeda sekarang. Kalau zaman dulu, saya ingat betul pada waktu kita baru mulai punya kartu buat digesek. Boleh bayar pakai kartu debit atau kredit, digesek. Tapi harus lebih dari Rp100.000. Kalau belanja kurang dari Rp100.000, nggak diterima pakai kartu itu. Sekarang, mau belanja, saudara beli di suatu tempat harga 30.000 misalnya, tapi mereka cashless, nggak mau terima uang tunai, harus digesek. Saya berpikir kapan ya nanti pengamen-pengamen pinggir jalan pakai gesekan ya. Jadi saya mau ngasih pengamen 5.000, gesek sama pengamennya, terima kasih, dia punya cashless semua. Atau transfer, pengamennya punya nomor rekening, punya QR. Ini tolong kita pakai handphone kita, sudah transfer. Berapa? 3.000 buat pengamen. Ini adalah hal yang sangat-sangat berpengaruh bagi kita. Perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sesuatu yang sebelumnya tidak kita duga. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua. Mereka diangkat anak. Diangkat anak oleh orang lain, oleh orang kaya mungkin. Hidupnya berubah. Yang tadinya ada di panti asuhan, sekarang diambil oleh orang kaya itu dan menjadi anak kesayangan mereka. Hidupnya berubah. Ada yang hidupnya berubah karena beasiswa. Orang yang dari daerah yang tidak kaya dan orang itu keluarga juga tidak kaya, tapi tiba-tiba bisa sekolah di sekolah yang sangat baik. Kenapa? Beasiswa. Beasiswa mengubah nasib orang. Dan ketika beasiswa itu dilakukan, mereka kenal di sana dengan teman-teman yang kebetulan orang kaya. Jadi anak yang beasiswa ini akhirnya punya pacar orang yang dari keluarga kaya. Hidupnya berubah. Situasinya berubah. Ada yang menikah. Menikah dengan orang yang dalam tanda kutip kelihatannya baik di awal. Tapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ternyata orang ini begitu jahat, begitu kejam. Hidupnya berubah. Dia mempunyai satu pengalaman yang berubah, yang tidak sama. Apa yang dia pahami tentang pernikahan sebelum menikah dengan sekarang setelah menikah dengan dapat siksaan dari pasangannya
Itu menjadi satu perubahan. Tidak sengaja naik pesawat. Di pesawat bersebelahan dengan orang yang baru dikenal. Ngobrol-ngobrol-ngobrol ternyata bisa jadi partner bisnis. Berubah hidupnya karena partner bisnis. Kalau tidak naik pesawat itu, dia tidak mungkin kenal sama orang ini. Dan tidak akan bisa kerjasama dengan orang ini untuk partner bisnisnya. Perubahan-perubahan itu terjadi baik ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk di dalam kehidupan kita. Kita sadari nggak? Kita tidak mungkin mengendalikan hidup kita. Kalau kita naik kuda, mudah kita kendalikan. Tapi kita sulit mengendalikan hidup kita. Apa yang kita rencanakan tidak tercapai. Apa yang kita tidak harapkan malah terjadi. Coba saudara renungkan hal ini. Apalagi ketika hal buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Bukankah saya ini, ayah ibu saya, kakek nenek saya, semuanya adalah murid-murid Tuhan yang setia, pelayan-pelayan gereja. Tapi mengapa kok sekarang terjadi seperti ini dengan kami? Ada satu kisah menarik di sini pada Yohanes 9. Mari kita buka. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Pada kehidupan bayi yang cacat sejak lahir sekalipun, Allah dapat melakukan hal yang dahsyat. Allah dapat melakukan hal yang dahsyat itu bukan tergantung dari orang itu. Bukan tergantung dari objek itu. Tapi tergantung pada kuasa Allah. Kuasa Allah itu luar biasa. Kalau saudara sekarang yang ahli masak, ahli bikin kue, apakah hasil kue dan masakan saudara bisa menjadi masakan yang enak sekali? Kue saudara menjadi kue yang enak sekali? Walaupun saudara pandai luar biasa, saudara lulusan Master Chef yang luar biasa, saya rasa saudara masih tergantung dengan apa? Bahan. Kalau bahan yang tersedia jelek, bahannya semua busuk, semua sudah kadaluarsa, bahannya tidak komplit, harusnya kecap manis, adanya kecap asin, udah jelas berbeda rasa itu. Saya yakin hasil masak saudara, hasil kue saudara tidak akan seenak yang biasanya saudara lakukan, hasilkan. Tapi tidak demikian dengan Allah. Allah tidak tergantung kepada bahan itu. Allah tidak bergantung kepada objek itu. Orang ini buta sejak lahir. Ada kemungkinan dia tidak punya kornea. Bahkan dia mungkin tidak punya bola mata. Dia cacat dari sejak lahir. Bukan karena dia sakit sehingga dia buta. Enggak. Dia buta dari sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Alkitab mengatakan begitu. Bayi yang cacat sejak lahir. Tapi Allah bisa melakukan hal yang dahsyat yang dinyatakan melalui orang itu. Coba baca di sana. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Perhatikan jawab Yesus. Jawab Yesus ayat 3. "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus, perhatikan, dinyatakan di dalam dia. Bukan di dalam orang lain, dalam dia." Saya yakin pada saat itu banyak orang lain. Murid-murid Tuhan Yesus ada di situ. Banyak orang yang mengiringi Yesus dan mereka semua tidak cacat.
Mereka semua tidak buta. Mereka semua adalah orang-orang yang mungkin sempurna. Tapi tidak ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam diri orang-orang sehat-sehat itu. Justru pekerjaan Allah yang ajaib, yang luar biasa dilakukan pada orang cacat ini. Orang cacat ini sudah dipilih dari sejak di dalam kandungan ibunya, dari sejak Allah menciptakan dia sebagai bayi yang cacat. Bahwa dia akan melakukan hal yang dahsyat atas nama Allah. Kapan itu? Saat dia bertemu dan saat dia mengalami Tuhan Yesus. Allah selalu punya cara untuk melakukan rencananya dalam kehidupan seseorang. Itu yang ajaib. Selalu Allah punya cara. Itu sebabnya saudara bisa bayangkan kalau saudara menjadi orang tua dari anak yang buta ini. Begitu saudara menyambut anak ini lahir, saudara mungkin kecewa, lu anak saya kok buta? Mungkin kelopak matanya juga nempel. Gak bisa buka mungkin. Wah, anak saya kok buta? Udah bagus gak saling menyalahkan. Kamu sih, papahnya nyalahkan mamahnya, mamahnya nyalahkan papahnya. Kamu sih punya keturunan darah kotor. Celaka. Jadi anak kita cacat. Mereka belum tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa nanti ketika anak ini sudah dewasa. Ada satu hal yang luar biasa karena Tuhan tidak memilih orang lain. Tuhan memilih anak cacat ini. Itu sebabnya ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan ideal kita, kita sadar Providentia Dei. Artinya pemeliharaan Allah. Kalau saudara dalam hidup saudara ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ideal saudara, saya menganjurkan saudara membawa yang tidak ideal itu ke dalam tangan Allah. Serahkan. Allah, kondisinya ini tidak ideal. Kalau menurut saudara saja tidak ideal, menurut Allah juga pasti tidak ideal karena kita jauh lebih rendah dibandingin Allah cara berpikirnya. Tapi Allah tahu bagaimana melakukan sesuatu yang luar biasa pada bagian yang tidak ideal ini. Allah mengatur kronos manusia supaya bertemu dengan mujizat Allah yang terjadi pada kairosnya Allah. Sekali lagi ya, kronos itu adalah kronologi kehidupan manusia itu dari masa waktu ke waktu yang linier. Sementara kairosnya Allah itu terjadi dengan begitu saja tanpa memperhatikan urutan apapun karena kuasa Allah. Dan Allah mengatur kronos manusia ini supaya bertemu dengan mujizat Allah dan mujizat Allah itu terjadi pada kairosnya Allah. Kita tidak bisa mengatur kairosnya Allah. Tapi kita bisa menyerahkan hidup kita di dalam kronos yang diatur oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, orang buta ini saat itu ada di situ ketika Tuhan Yesus lewat. Seandainya nih orang buta itu hari itu rada males, nggak mau keluar rumah, dia tidak ada di situ ketika Yesus lewat. Bagaimana mukjizat itu bisa terjadi pada orang buta ini? Karena setelah itu dia bisa melihat seperti orang-orang yang tidak pernah mengalami kebutaan dari sejak lahir. Sehingga kalau kita lihat di sini, benar-benar Allah mengatur kronosnya manusia untuk mengalami mujizat yang terjadi di dalam kairosnya Allah. Oleh sebab itu kita perlu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah. Kita hidup dalam kronologi yang kadang-kadang kita tidak ketahui bakal kemana. Saudara kok jadi bola tadi loh. Sudah ditendang ke arah gawang lawan. Saudara melayang, saudara sebagai bola, melayang tiba-tiba
ada kepalanya pemain lawan menyentuh bola tadi dan bola tadi belok jadinya. Tidak saudara duga, sebagai bola juga saudara tidak duga itu. Hidup kita kadang-kadang seperti itu. Itu sebabnya kenapa kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini, yang kedepannya kita nggak tahu seperti apa. Jangan berteori sendiri. Karena teori kita pasti salah. Ini teorinya. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ini teorinya. Para murid ini berteori. Pasti ini orang tuanya yang salah. Sehingga anaknya buta. Atau dia sendiri salah. Sehingga buta. Ini teorinya mereka. Salah kata Tuhan. Karena apa? Tuhan punya satu rencana yang luar biasa. Kalau saudara renungkan hidup saudara, kenapa ya Tuhan saya kok mengalami begini? Orang lain kok tidak mengalami? Jangan bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Jangan bandingkan. Saudara punya kehidupan yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan punya satu rencana yang baik dalam hidup saudara. Satu rencana yang sempurna dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi kelak kemudian hari dalam hidup saudara. Orang buta ini juga nggak pernah memprediksi hari itu ya, dia keluar dari rumahnya buta. Dia di situ. Nah, katanya, kenapa kamu kok gembira? Teman-temannya tanya pada orang buta ini. Orang buta ini bilang, ya karena hari ini saya akan melek, saya akan bisa melihat. Nanti kan saya ketemu Tuhan Yesus. Nggak tahu dia. Ini adalah hal yang perlu kita sadari. Supaya apa? Kita tidak gegabah. Kita tuh seringkali gegabah. Sok merasa pinter. Sok merasa bijaksana. Sok merasa tahu. Lalu kita memilih sendiri apa yang patut bagi kita. Padahal semua itu adalah sesuatu hal yang buruk. Mari kita buka Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Agak panjang ini tapi santai saja bacanya biar kita menikmatinya. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot ini adalah keponakan dari Abram. Dan
mereka masing-masing adalah orang yang kaya. Orang kaya pada zaman itu tuh mempunyai ternak yang banyak. Dan ternak yang banyak itu harus mendapatkan tempat makan, yaitu lapangan rumput. Lapangan rumputnya terbatas. Sehingga gembalanya Abraham, gembala yang mengembalakan ternaknya Abraham, berkelahi dengan gembala yang mengembalakan ternaknya Lot. Dan Abraham sama Lot ini adalah masih kerabat. Ya, om dan keponakan. Sehingga, okelah kata Abraham, kita pisah aja. Silakan, engkau mau kemana, aku di mana. Jadi dengan cara seperti itu kita tidak saling ribut gara-gara makanan atau padang rumput ini. Akhirnya Lot melihat bahwa lembah Yordan itu subur. Memang lembah Yordan itu subur sekali. Dan Lot memilih tempat itu. Sayangnya di lembah Yordan itu ada kota-kota yang jahat. Yaitu kota-kota yang betul-betul melakukan perbuatan jahat di hadapan Allah. Yaitu Sodom, Gomora, dan kota-kota lainnya. Dan inilah yang mengubah hidupnya Lot. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan dengan apa yang namanya keinginan. Keinginan yang harus kita pilih. Ini bagian dari kehendak bebas kita. Salahkah kita ketika kita memilih? Tidak salah. Salahkah kita ketika kita mempunyai keinginan? Tidak salah. Apakah salah kalau kita punya kehendak bebas? Tidak salah. Tapi ketika kita memilih berdasarkan keinginan kita, seperti terjadi pada Lot, kalau kita baca di sini ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini adalah satu tawaran dari Abraham. Lalu ayat 10 dan 11. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, saudara perhatikan ayat 11. Sebab lembah Yordan itu ada tempat yang terbaik. Sebab itu, ayat 11. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Masuk akal dong, Lot itu memilih yang terbaik. Kalau saudara diberi kesempatan untuk memilih, saudara pasti memilih yang terbaik. Memilih di menu makanan di restoran. Saudara pasti tanya, mana yang the bestnya di restoran ini? Yang luar biasanya, yang istimewanya di sini. Oh ini Pak, yang paling banyak dibeli orang. Saudara ikut beli yang itu. Enggak, saudara tanya, mana yang paling enggak laku? Mana yang paling enggak enak? Mana makanan di menu ini yang paling dicaci maki orang-orang? Terus saudara milih itu. Saya rasa enggak. Enggak seperti itu. Saudara pasti milih yang terbaik. Teman sekelas. Semua ada yang cantik, ada yang enggak cantik. Saudara, waduh saya sudah rasanya pengen punya pacar nih. Saudara milih yang mana? Pasti milih yang terbaik menurut pandangan saudara. Enggak mungkin saudara memilih ibu guru. Itu sudah jelas. Jadi kalau kita lihat di sini, itu normal apa yang dilakukan oleh Lot ini. Tapi tahukah saudara, pilihan Lot sangat mengubah kehidupannya Lot selanjutnya. Lot harus mengalami banyak hal yang tidak diinginkannya gara-gara pilihannya dia. Kalau saudara membaca Kejadian 19, saya bacakan di sini. Kejadian 19 ayat 24 sampai dengan ayat 26 dikatakan begini. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26. Tetapi
istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kalau saja Lot tidak memilih lembah Yordan, dia tidak akan kehilangan hartanya karena Sodom dan Gomora dihancurkan. Sodom dan Gomora dihancurkan, Lot gak bisa bawa ternak, gak bisa bawa kekayaan, gak bisa bawa harta ketika mereka lari dari Sodom dan Gomora. Ditinggal semuanya, hancur. Seandainya, kata Lot dalam hatinya, saya tidak memilih lembah Yordan yang kelihatannya indah dan tenang, saya tidak akan kehilangan harta. Lebih dari itu, saya tidak akan kehilangan istri. Karena Tuhan sudah bilang, ketika engkau melarikan diri dari Sodom, jangan menoleh ke belakang. Ternyata istrinya tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Seandainya saya tidak memilih lembah Yordan, saya sekarang masih punya istri. Sekarang gara-gara memilih Yordan, saya jadi punya garam. Ironis sekali ini. Gara-gara apa? Pilihannya Lot. Lot mau salahkan siapa? Salahkan Abraham? Gak bisa. Itu pilihanmu. Serba sulit kita. Mau memilih salah, gak memilih salah. Memilih juga bisa salah, tidak memilih bisa salah. Udah papa mama, saya gak mau memilih jodoh saya deh. Terserah deh papa mama mau jodohnya sama siapa. Bisa salah loh itu. Papa mama cocok sama orang itu, sama anak itu. Tapi saudara belum tentu cocok sama calon pasangan saudara itu. Karena dipilihkan, dijodohkan oleh papa mama. Oke, tidak. Saya mau pilih sendiri. Saya punya free will. Saya punya kehendak bebas. Saya punya keinginan. Saya pilih ini. Ketua OSIS, ganteng, tinggi, kaya, wangi, dan sebagainya. Jadi pacar saudara. Akhirnya saudara merana, belum sampai pernikahan. Sudah merana hidup saudara. Pilihan siapa? Kan papa mama sudah bilang, jangan sama dia. Tapi kamu tidak nurut. Milih salah. Nggak milih salah. Hidup ini serba salah. Itu masih kejadian yang tidak seberapa. Kejadian 19 ayat 33 sampai 36 saya bacain. Pada malam itu mereka, dua anak perempuannya Lot ini, memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Tidur ini bukan tidur, tapi berhubungan seks. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Karena bapaknya ini mabuk, sehingga ketika ada perempuan tidur di sebelahnya, dia tidak tahu ini bahwa ini anaknya. Melakukan hubungan seks. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Aku sudah hubungan seks dengan ayah, katanya gitu. Ayah kandungnya ini. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur lagi, dimabukkan lagi. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia. Untuk berhubungan seks dengan dia. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Karena mereka nggak punya calon suami. Calon suaminya diajak lari dari Sodom Gomora nggak mau. Jadi sudah mati sekarang di Sodom Gomora. Jadi siapa sekarang? Ada sama ayah aja deh. Ya jelas-jelas ayah kan orang baik. Saya sama ayah aja. Saudara bisa bayangkan situasi yang sangat buruk ini. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka, Lot ini, minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu, ayat 36. Mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Saudara bisa bayangkan ini situasi yang sangat-sangat sangat-sangat jelek sekali. Selama saya jadi hamba Tuhan sejak tahun 1995 sampai hari ini, puji Tuhan yang konseling belum pernah yang datang ini anaknya Lot.
Pak Andri, anak saya ini adalah anak dari ayah saya. Untung belum pernah. Kalau pernah itu mungkin saya sudah, sekarang rambut saya sudah rontok semuanya. Gimana cara ngatasinya? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Apakah kedua anak Lot ini punya satu karakter mental yang buruk? Mungkin. Karena mereka dibesarkan di mana? Di Sodom. Mereka dibesarkan di Sodom. Lingkungan tempat mereka bergaul adalah orang-orang pendosa. Sehingga mereka mungkin punya pandangan-pandangan yang remeh terhadap kekudusan. Tapi ini bagaimana ceritanya? Apa yang menyebabkan hal ini? Apakah si Lot ini orang tua yang kotor pikirannya sehingga dia berhubungan seks dengan anak kandungnya sendiri? Oh bukan. Lot ini takut sama Tuhan. Nurut sama Tuhan. Yang gak nurut sama Tuhan itu siapa? Istrinya Lot noleh ke belakang jadi tiang garam. Lot enggak. Lot nurut sama Tuhan. Tapi yang menyebabkan ini apa? Kenapa saya dulu kok milih di lembah Yordan itu? Bisa itu dihapus? Bisa itu diulangi? Tidak bisa. Semua sudah terlanjur terjadi. Itulah kalau kita memilih bagi diri kita sendiri. Di dalam ketidaktahuan kita. When I'm 64, apa yang akan terjadi? The Beatles. 1 Juni 1967. Dan ini adalah satu hal yang gak mungkin kita bisa ketahui. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kita perlu berada di dalam pimpinan Tuhan. Abraham tidak mengalami kondisi itu. Lot mengalami kondisi itu. Dan itu bukan berhenti sampai di situ loh kalau saudara bayangkan ini. Anak-anak dari perempuan-perempuan anaknya Lot ini. Atau anak-anak dari benihnya Lot ini. Menghasilkan bangsa yang gak karu-karuan. Menghasilkan bangsa yang tidak diberkati Tuhan. Jadi bukan hanya Lot, kedua anak perempuannya, tapi cucu dan cicitnya, semuanya. Ini menjadi satu generasi yang berantakan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya ingatkan pada saudara, kuasa kegelapan sungguh luar biasa. Bukan setan, bukan iblis yang datang kepada Lot ketika Lot memilih. Lembah Yordan atau mana yang paling bagus nih? Lot lihat bersama Abraham. Suruh milih kan? Bukan iblis yang datang. Iblis datang terus ngasih tahu Lot. Lot milih Yordan. Lot pasti gak mau. Bukan setan-setan yang datang. Lot pilih Yordan. Pasti gak mau. Lot itu patuh pada Tuhan. Tapi yang datang adalah kuasa kegelapan. Sekali lagi saya katakan, kuasa kegelapan sangat berbahaya. Dia mempengaruhi Lot pada saat memilih Yordan. Dan apakah itu dosa? Apakah milih Yordan itu dosa? Apakah milih Yordan itu sesuatu yang buruk? Tidak ada yang tahu. Dan bukan dosa milih Yordan, bebas kok. Tapi kuasa kegelapan itu mempengaruhi Lot sedemikian. Setelah itu, pada waktu peristiwa dengan istrinya yang sedang kabur, sedang lari dari Sodom Gomora. Istri Lot itu dibisiki terus di dalam hatinya oleh kuasa kegelapan. Noleh ke belakang. Lihat tuh hartamu. Tas-tas mahalmu semua ketinggalan di sana kan. Semua kebakar. Hermesmu mana? Kebakar di sana kan kamu nggak bawa sih. Nolehlah istrinya. Karena apa? Pengaruh kuasa kegelapan. Apakah, saya tanya pada saudara, apakah menoleh ke belakang itu sebuah dosa? Ya, dosa. Kenapa? Allah sudah perintahkan, jangan menoleh ke belakang. Berarti menoleh ke belakang adalah melanggar perintah Allah. Dosa. Nah, ketika sampai di Soar, sudah tenang Lot bersama dua anak perempuannya ini.
Anak perempuannya ini punya akal-akalan yang kelihatannya brilliant, hebat. Tapi itu semua pengaruh kuasa kegelapan. Hati-hati saudara dengan kuasa kegelapan. Kadang-kadang pengaruhnya itu tidak kita sadari. Sesuatu yang kelihatannya seperti sesuatu yang baik, tetapi menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana sesuatu yang itu bisa baik? Apa yang harusnya dilakukan oleh Lot? Harusnya, ketika Lot disuruh memilih oleh Abraham, Lot harusnya berlutut dan bertanya pada Tuhan. Tuhan, saya harusnya kemana Tuhan? Jangan milih Yordan. Meskipun milih Yordan tidak berdosa, tapi jangan milih Yordan. Tapi free will kita, kehendak bebas kita, membawa kita untuk tunduk pada Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui ketika aku masih bakal anak di dalam kandungan ibuku. Sampai pada hari ini, Engkau adalah pemeliharaku Tuhan. Sekarang untuk putusan ke depan, apa Tuhan yang harus aku ambil? COVID-19 masih terjadi. Putusan ke depan ini apa yang harus aku ambil Tuhan? Tuhan, saya dekat dengan orang ini. Saya suka orang ini. Apakah dia cocok Tuhan untuk menjadi pasangan hidupku kelak kemudian hari? Tidak kita yang putuskan, tapi kita minta Tuhan tunjukkanlah. Pimpin Tuhan. Engkau sudah memimpin aku dari sejak kandungan ibuku. Sekarang Tuhan, biarlah Engkau memimpin aku. Apakah aku akan memilih lembah Yordan yang kelihatannya indah, tetapi akhirnya mengubah hidupnya Lot dengan kenistaan yang luar biasa. Kita harus hidup dalam Providentia Dei, yaitu pemeliharaan Allah. Puji Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Walau ku tak dapat melihat. Sadar tak semua
Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang sangat-sangat baik bagi kami. Bahkan terlalu baik bagi kami. Dari sejak saat kami dibentuk di dalam kandungan ibu kami, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau tidak pernah meninggalkan pemeliharaanmu atas kami, Tuhan. Apalagi sekarang setelah kami mengenal Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami percaya Engkau ada untuk kami. Oleh sebab itu ampuni kami ya Bapa, jika kadang-kadang kami terlalu sombong, kami terlalu gegabah, terlalu sembarangan di dalam mengambil keputusan dalam hidup kami, dan kemudian kami sesali tidak habis-habisnya. Ampuni kami ya Bapa. Mulai dari saat ini, biarlah hidup kami berada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami mau menyerah sepenuhnya ke dalam tangan Allah. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Allah saja dalam hidup kami, yang sudah terbukti memelihara kami dengan sempurna dari sejak kami diciptakan di dalam kandungan ibu kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Kasih kemurahan-Mu sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, hadirilah persekutuan The Lantern dalam acara Ruang Kudus. Temanya masih tentang Roh Kudus yang akan saya bawakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni yang akan datang jam 6 petang di tempat ini. Ajaklah teman-teman, saudara, keluarga semua, dan biasakan ya untuk selalu membagi link YouTube kita, baik ibadah yang sudah direkam di YouTube maupun ibadah live streaming ya. Tolong dibagi-bagikan ke teman-teman, ke kenalan-kenalan, agar mereka juga mendapat berkat Tuhan sebagaimana kita memperolehnya melalui acara-acara GPKDI Tabernakel Kasih. Lalu di sana dituliskan untuk yang ingin lebih memahami firman Tuhan, hadiri Zoom memahami ayat-ayat Alkitab. Nanti Jumat ini akan ada dilanjutkan kembali jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Obrolan santai tentang pengertian ayat-ayat Alkitab. Meeting ID, minta password, minta sama Ibu Heni. Dampingi anak-anak kita untuk mengikuti ibadah kata kebaktian anak tabernakel melalui YouTube channel, dan juga santai bersama kata kebaktian anak tabernakel pada Zoom setiap Rabu jam 7 malam. Dampingi, motivasi mereka, ajari mereka juga untuk membagi link YouTube-nya, link Zoom-nya kepada teman-temannya. Ajak ya. Jadi mereka-mereka yang mungkin dari gereja yang masih sampai sekarang belum buka, belum mulai ibadah onsite dan sebagainya, bisa bergabung dengan kita. Sekarang zamannya kita menikmati semuanya melalui online. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus, tertera di sana ada poin-poin yang bisa didukung untuk persembahan khusus, dan masukkan di amplop persembahan khusus ke kotak persembahan khusus, atau dikirimkan melalui transfer bank. Nomor rekeningnya nanti ada di setelah YouTube ini ya, rekaman ini, ataupun di setelah live streaming ini nanti ada nomor rekening untuk khusus persembahan khusus. Tapi tolong diberitahu itu persembahan khusus untuk apa, supaya saya tidak salah di dalam menggunakannya. Saya rasa itu saja. Tetap jaga kesehatan. Kalau bisa jangan pergi, ya kalau tidak penting jangan pergi kemana-mana, jangan pergi ke kerumunan, cuci tangan jangan lupa, pakai masker paling penting. Maskernya jangan masker yang gaya-gayaan, tapi masker yang memang menahan ya virus. Hidup sehat, olahraga, makan makanan yang sehat, ya jangan lupa. Dan satu hal yang terpenting adalah kita makin dekat pada Tuhan dan minta perlindungan Tuhan, supaya Tuhan yang menjagai kita, melindungi kita. Doakan jemaat yang lain yang hari ini mungkin tidak hadir karena halangan-halangan ataupun
karena memang mengikuti live streaming di rumah. Doakan mereka semua. Jaga kesehatan ya. Penting ini buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bela kita mempersembahkan dengan hati kita. Dan bagi jemaat yang mengikuti live streaming atau di rumah dan ingin memberikan persembahan atau kolekte, boleh melalui nomor rekening yang tertera di layar di bawah ini, atau nanti setelah ibadah ada nomor rekeningnya. Sambil menunggu pengedar persembahan, kita akan mengangkat pujian Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Katakan Dialah segalanya, seulang bangkit berdiri. Lah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan terlebih-lebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang sudah kami dengarkan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan hidup dan tumbuh dalam kehidupan kami hingga menghasilkan buah yang berlipat kali ganda untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu. Hamba-Mu Pastor Andri yang sudah menyampaikan, Tuhan terus pakai lebih dahsyat dan luar biasa lagi dengan pengurapan yang khusus yang baru daripada Tuhan setiap hari dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, apapun yang sedang direncanakan, yang sedang didoakan, digumuli juga oleh hamba-Mu, Tuhan sendiri yang akan menjadi sumber jawaban, dan tepat pada waktu-Mu Tuhan akan menjawab doa-doa dan pergumulan hamba-Mu secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Tuhan berkati berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam usaha bisnis, keluarga
pekerjaan mereka dan apapun yang sedang dikerjakan oleh tangan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang berada di rumah maupun yang berada di tempat ini yang mungkin sedang mengalami kondisi yang kurang sehat ya Tuhan, gangguan kesehatan atau sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan tepat pada waktunya Tuhan akan mereka kembali menerima kesembuhan yang baru, yang sehat daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih yang sedang bergumul, yang sedang menantikan jawaban daripada Tuhan. Kami berdoa juga memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Tuhan menjawab setiap doa-doa jemaat Tuhan yang sedang dinaikkan pada hari ini tepat pada waktunya Tuhan ya Bapa. Terima kasih, kiranya Tuhan sendiri yang terus menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, memberikan kami perlindungan yang ekstra di setiap kehidupan kami, dimanapun kami melangkah, apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga segala sakit penyakit apapun yang tidak berasal daripada Tuhan kami diluputkan ya Tuhan. Terlebih dengan virus corona saat ini, kami percaya Tuhan akan terus memberikan kami perlindungan. Tuhan akan menutup bungkus kami, setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, dijauhkan oleh Tuhan, dan kami akan tetap sehat. Kami akan tetap beribadah dengan penuh kekuatan dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati dan memulihkan bangsa ini satu demi satu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, dan sejahtera persekutuan dengan Roh Kudus akan melingkupi setiap kehidupan kita mulai saat pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapa, terima duduk Bapak Ibu, kita bersatu dulu sejenak.